Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky, NPM 237420111693 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan serta membahas tentang penyelesaian kasus-kasus peradilan agama seperti penyelesaian perkara perkawinan, wakaf, ekonomi syariah, perceraian, wasiat, hibah serta infak dan sedekah. Dalam praktiknya, berbagai perkara yang ditangani oleh peradilan agama seringkali melibatkan konflik kepentingan yang kompleks, baik dalam lingkup keluarga, harta benda maupun aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, substansi, dan kemaslahatan. Hal ini menjadikan peradilan agama memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai penyelesaian kasus-kasus dalam peradilan agama menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Paper ini akan membahas secara khusus mengenai penyelesaian perkara di bidang perkawinan, wakaf, ekonomi syariah, perceraian, wasiat, warisan, hibah, serta infak dan sedekah, berserta mekanisme dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses peradilannya. Yang pertama ada penyelesaian perkara perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum, tetapi juga hubungan religius yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban. Perkara perkawinan mencakup seluruh aspek hukum terkait hubungan suami istri, seperti 1. Sah atau tidak perkawinan, yang kedua izin poligami, yang ketiga dispensasi kawin, yang keempat pembatalan perkawinan. Dalam praktiknya, hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kedua kompilasi hukum Islam. Penyelesaian kasus, yang pertama pengajuan gugatan atau pemohon untuk ke pengadilan agama, yang kedua proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu, ketiga jika gagal dilanjut pemeriksaan perkara, yang keempat putusan bersifat final dan mengikat. Yang kedua, penyelesaian perkara wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang yang dengan sadar memisahkan atau menyerahkan sebagai harta miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki sifat kekal sehingga harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau dialihkan ke pemiliknya. Pemanfaatan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakaf, sehingga wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf berkaitan dengan penyerahan harta untuk kepentingan ibadah atau sosial. Sengketa wakaf biasanya melalui konflik antar ahli waris dan nazir, status kepemilikan tanah wakaf, penyalahgunaan aset wakaf. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. KHI, penyelesaian, verifikasi ikrar wakaf, kedua pemeriksaan bukti administratif dan saksi, yang ketiga penetapan status hukum harta wakaf. Yang ketiga, penyelesaian perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sistem ini melarang praktik riba, maisir, serta mengedepankan transaksi yang didasarkan pada akad yang sah menurut syariah. Sejak perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan diperluas ke bidang ekonomi syariah seperti perbankan syariah, pembiayaan murabah, mudorobah, asuransi syariah. Penyelesaian sengketa. Gugatan diajukan oleh pihak yang dirugikan
Yang kedua, hakim menggunakan prinsip akad kontrak, fatwa, putusan berbasis keadilan dan prinsip syariah. Terus yang keempat, penyelesaian perkara perceraian. Perceraian adalah putusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Dalam hukum Islam, penceraian dapat terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh suami maupun melalui kegugatan yang diajukan oleh istri. Meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dan hanya ditempuh sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, perceraian selalu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Perceraian merupakan perkara yang paling dominan di pengadilan agama. Jenis perceraian ada dua: cerai talak oleh suami, cerai gugat oleh istri. Prosesnya bisa dengan pengajuan gugatan, mediasi, pembuktian alasan perceraian, putusan hakim. Akibat hukumnya yaitu pembagian harta bersama, hak asuh anak, yang ketiga nafkah. Yang kelima, penyelesaian perkara wasiat. Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam hukum Islam, wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Wasiat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan manfaat kepada pihak tertentu tanpa mengurangi hak-hak waris secara adil. Wasiat adalah pemberian harta setelah meninggal dunia. Permasalahan umum yang sering dilakukan penyelesaian perkara wasiat yaitu: satu, keabsahan wasiat; yang kedua, melebihi batas sepertiga harta; yang ketiga, konflik antar ahli waris. Penyelesaiannya dengan verifikasi keabsahan wasiat; yang kedua, penyesuaian dengan hukum Islam; yang ketiga, penetapan pembagian yang adil. Yang selanjutnya, perkara nomor 6 yaitu penyelesaian perkara warisan. Warisan dalam hukum Islam adalah proses pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan yang proporsional dengan memperhatikan hubungan kekerabatan serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Dalam hukum waris, Islam memiliki aturan yang rinci dan sistematis untuk mencegah terjadinya konflik di antara para pihak waris. Warisan adalah pembagian harta peninggalan sesuai hukum Islam. Tahapan perkara warisan: yang pertama, penetapan ahli waris; yang kedua, penentuan bagian masing-masing; yang ketiga, pembagian harta. Permasalahan yang umum: yang pertama, sengketa antar ahli waris; yang kedua, harta tidak jelas; yang ketiga, perbedaan interpretasi hukum. Yang ketujuh, penyelesaian perkara hibah. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela pada saat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Hibah didasarkan pada prinsip keikhlasan dan harus dilakukan secara sah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam praktik hibah sering berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, sehingga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan agar tidak merugikan pihak yang lain. Khususnya ahli waris hibah adalah pemberian harta saat pemberian masih hidup. Sengketa yang biasanya ada pada hibah yang pertama yaitu penarikan hibah, hibah tidak sah, konflik dengan ahli waris. Penyelesaiannya menilai keabsahan hibah, memastikan tidak melanggar hukum. Yang ketiga, menguji unsur kerelaan. Yang terakhir, nomor 8, penyelesaian perkara infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian sukarela dalam Islam yang bertujuan untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Infak biasanya merujuk pada pengeluaran harta untuk kepentingan tertentu yang dianjurkan dalam agama.
sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas karena tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan. Kedua konsep ini mencerminkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam ajaran hukum Islam, serta memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Infak dan sedekah merupakan pemberian sukarela untuk kepentingan umat. Sengketa yang sering muncul adalah penyalahgunaan dana, pengelolaan lembaga, distribusi tidak tepat, penyelesaiannya, audit penggunaan dana, penetapan tanggung jawab pengelola, pembagian atau penerapan ulang distribusi. Jadi kesimpulannya, peradilan agama di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat muslim dengan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Setiap jenis perkara memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri. Perkara perkawinan dan perceraian berfokus pada keabsahan hubungan hukum serta dampak sosialnya, sedangkan warisan dan wasiat menekankan pada distribusi harta yang adil sesuai pemanfaatan harta untuk kepentingan individu maupun sosial. Dan infak serta sedekah menitikberatkan pada prinsip amanah dalam pengelolaan dana umat. Adapun dalam bidang ekonomi syariah, peradilan agama berperan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis modern berbasis prinsip syariah yang semakin berkembang di Indonesia. Secara keseluruhan, peradilan agama tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan Islam dalam kehidupan hukum negara, yang mampu memberikan solusi hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tapi juga bernilai etis dan religius.